Sudah. Kemudian saya masukkan tata letak ya, yang gambar dan teks di sampingnya. Nah, tujuan pembelajaran sudah, kita akan masukkan kontennya dari slide kita. Kita akan masukkan kontennya di sini. Yang pertama saya buat dulu. Masukkan ke ini, cuma di sini title ya, pastikan di sini normal text. Oke. Kalau Bapak Ibu merasa di sini kebesaran, berarti kita potong aja, kita lihat. Kita masuk ke kotak teks berikutnya. Insert lagi kotak teks. Lalu kalau sudah, slide berikutnya saya akan masukkan oke, saya akan rata kanan dan kiri ya. Oke, gambarnya ini bisa kita dengan klik tanda plus di objek kotak gambar, select image lagi, lalu kita cari di pencarian Google yang terintegrasi sama Google Sites. Nah, berarti slide dari pertemuan bahan ajar muatan IPA kita sudah mutasikan, kita sudah masukkan ke Google Site ini. Nah, saya akan memperkenalkan fitur mengintegrasikan video ke dalam halaman pertemuan kedua ini, ya. Bapak Ibu, coba perhatikan, kita akan memasukkan video pembelajaran ke dalam halaman Google Site kita yang bisa ditayangkan oleh peserta ya. Caranya, Bapak Ibu, di sini setelah kita sudah memastikan kita sudah masukkan konten dari pembelajaran muatan IPA, kita masuk bagaimana bisa membuat si peserta didik ini mengekspor lagi pembelajaran dari video, ya. Nah, caranya menyisipkan segala sesuatu, menyisipkan berarti Bapak Ibu harus ke menu insert semua gitu ya, pastikan sudah diklik menu insertnya, kemudian scroll ke bawah, Bapak Ibu menemukan fitur YouTube, karena biasanya yang Bapak Ibu menemukan video-video itu ada di aplikasi YouTube ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan di sini fitur YouTube. Nah, kita pakai fitur YouTube di sini, kita integrasikan, kita sematkan video pembelajaran berkenaan dengan hukum Newton misalnya, ya. Kita klik YouTube di sini, Bapak Ibu bisa menemukan di menu sisipkan, cari ke bawah ya. Enaknya di sini Bapak Ibu nggak perlu download lagi apapun juga gitu ya, nggak perlu kasih link-link apa lagi ke para pesertanya untuk menyimak video di YouTube. Di sini Bapak Ibu bisa cari misalnya tentang hukum Newton. Kontennya belajarnya tentang hukum Newton misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada menemukan description, kemudian bisa menemukan berapa durasi lamanya di sini. Ya. Misal saya pakai video ini, konsep gaya dan hukum Newton, saya select dan memastikan Bapak Ibu harus melihat videonya dulu harusnya ya, sebelum memberikan ke audiens. Lebih amannya bahwa mereka itu tidak diajak ke aplikasi YouTube. Kalau Bapak Ibu mau perbesar silakan, sehingga mereka bisa langsung ditayangkan di sini.
sebenarnya mereka juga punya fitur untuk bisa masuk membuka tab aplikasi YouTube ya. Namun kalau Bapak Ibu menayangkan dengan tayangan slide monitor yang cukup besar, anak-anak itu hanya menyetel saja di sini, mereka sudah menikmati videonya. Jadi mereka kalau misalnya langsung ke aplikasi YouTube, mereka akan terprovokasi ya untuk menyetel tayangan-tayangan yang lainnya lagi gitu. Dan kalau di sini mungkin lebih safety, Bapak Ibu bisa hanya memfokuskan ke video pembelajaran yang diinginkan, kemudian mereka dapat menyimaknya gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat tayangannya, perhatiin jauh ya seperti apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu merasa saya mau video ini adanya di bawah, kita drag aja ke bawah. Kalau salah penempatan ya Bapak Ibu ya, tinggal kita drag, kita masukkan ke slide di bawahnya. Jadi semudah itu mengedit segala sesuatu file di konten di Google Site itu semudah hanya mengklik, mendrag dan drop gitu ya. Yuk kita lihat. Bu, tanya Bu boleh? Boleh, sebentar ya Pak, di ya, sebentar. Oke, kita lihat satunya. Namun di sini belum. Halo anak-anak, selamat datang kembali di kelas fisika. Namun arahannya arahan untuk mereka menyimak ya. Caranya seperti ini, membuat arahan mereka bisa menyimak videonya. Simak tayangan video berikut ini misalnya. Kita kasih kata-kata itu di atasnya bisa. Jadi di sini. Oke. Ini ya. Simak tayangan berikut ini misalnya. Oke, silakan Bapak Ibu membuat yang bertanya silakan di. Ini kita sudah membuat. Misalkan ada videonya, misalkan teman-teman ada teman gitu membuat link video pembelajaran, misalkan di WA. Nah itu yang disalin apanya? Kita nggak perlu ke YouTube, misalkan gitu, cari di YouTube itu carinya di link. Kalau dia mendistribusikan link, Bapak ingin memberikan link itu kepada audiensi yang Google Site ini, Iya. Bapak tinggal mengembedkan link ini. Nah, ini ada fitur embed nih Pak. Paten dan Iya. ini ya. Embed. Ya, misalnya kasih saya coba satu link video di sini di chatroom. Kasih saya satu link video di chatroom coba. Paten punya videonya, linknya? Bisa sebentar. Coba saya dikasih satu link, nanti saya simulasikan. Bentar, nggak ada di grup, cari. Jadi kalau bilang mana Bapak Ibu ingin menyematkan file apapun juga, bisa punya, mereka hanya memiliki link, ya URL-nya atau kode yang mau di embed, itu disematkan, Bapak Ibu tinggal menggunakan fitur embed atau sematkan. Semat gitu ya. Terus di situ bahasa Indonesianya apa Pak? Nah ini udah. Oke, ini ya. Ya. Oke, saya copy dulu linknya Bapak. Oke, misalnya saya punya linknya nih, gitu kan? Saya nggak perlu nyari untuk lagi di sini, tapi saya dengan link misalnya. Kalau di YouTube kan mesin pencariannya, pilihannya mengupload dan mencari video keywordnya ya. Nah, misalnya untuk menyematkan video dengan berupa link, Bapak bisa pakai menu sisipkan atau sisip. Lalu ada tulisan apa Pak? Bahasa Indonesia? Link, embed link. Embed link, ya. Link. Nah, ini kan Bapak punya URL-nya tadi ya, linknya ya. Iya. Nah, Bapak pastekan di sini. Bapak tunggu, dia akan menyematkan, kemudian masuk sini, gitu ya? Iya, baik ya. Tinggal diperbesar, misalnya, matematika lebih mudah, gitu ya? Iya. Gitu ya Pak? Oke. Iya betul. Tinggal pakai embed ya, kalau Bapak punya linknya.
Oke, saya tunggu di pertemuan kedua. Lalu kita akan lanjut di pertemuan ketiga. Bisa nggak sih sampai pertemuan keempat hari ini? Ini pertemuan 2 aja lagi masih ini, karena kan kita lagi sambil dengar sambil praktek itu kayaknya masih nggak fokus 100% Bu. Ya, dikasih waktu untuk pertemuan kedua, silakan. Ya, Pertemuan ketiga, keempat dasarnya sama ya, Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mengcopy paste slide yang ada. Coba, nanti saya semua. Kalau nggak selesai, kita selesaikan dulu ya. Jangan lupa tujuan pembelajarannya, kemudian belajarnya, lalu masuk ke video. Bu. Bu, untuk tadi kan di mana yang ada 2 gambar itu kan, ada yang gambar, ada yang materi. Nah, untuk gambarnya kan diklik di plus itu, klik plusnya terus dicarinya di mana yang mau ngambil dari slide itu. Akan di mana di pertemuan kedua ini? Iya. Lalu Pak Aten mau apa di sini? Mau tujuan kan setelah tujuan pembelajaran saya mau langsung ke materi gitu kan, cari materi yang di slide nomor 12. Berapa? Slide-nya ke 12 ya. Ya. Ada gambar, ada teks gitu ya. Saya cari di sisipan yang yang gambar sama di layout, tata letak di gambar dan teks. Saya udah masukkan teksnya, udah copy teksnya, tutup untuk copy gambarnya, klik, ada icon plus. Iya. Lalu pilih gambar. Ini gambar. Ya, tanda pilih gambar. Kemudian Bapak masuk ke. Ada suaranya ya? URL. No, Bapak masuk ke image search. Google apa nih? Penelusuri gambar. Terus ke gambar. Ya. Terus Kata kuncinya Newton. Bapak. Oh, Newton. Ya. Jadi harus kan ya, kita kontennya tentang hukum Newton, jadi Iya. presentasikan konten itu adalah gambarnya. Oh iya. Gitu ya. Pilih gambar Newton, lalu sudah dipilih, lalu diterapkan atau sisihkan ya. Di situ di teksnya masih ada, di slide itu kan masih ada teks yang tuh diklik lagi, di copy lagi gitu ya? Iya. Di copy lagi di slide ini, di bawahnya ada apa? Teks lagi ya Pak? Ada. Kemudian dimasukkan kembali. Jadi cara bagaimana Bapak punya teks di PowerPoint atau Google presentasi Bapak, kemudian nanti kita akan masukkan begini gitu. Misalnya ya. Sekarang pertemuan ketiga. Bu Catur udah pertemuan berapa? Pertemuan kalau yang masih japri kartu nanti aku lihatnya setelah selesai ya. Yang masih japri untuk lihat gambar-gambar. Nanti setelah selesai pengajaran
Saya akan kasih waktu biar mana ada yang mau konsultasi sebentar aja gitu ya. Oke, Bapak Ibu sudah pertemuan kedua? Itu yang berarti harus di kontak teks terbaru lagi ya, Bu ya? Yang mana Pak? Pak Ateng nanya yang mana, kotak teks baru yang mana? Yang masih yang di pertemuan 2, kan ada 2 teks tuh di bawahnya. Berarti kan untuk teks yang kedua kan ada copy. Ya, di bawah gambar ini berarti kita masukkan kotak teks lagi. Oh iya. Ya, kita baru tempelkan atau rasakan teksnya ya. Iya, saya sudah sampai slide 2. Iya. Lalu Bapak bisa masukkan videonya Pak Ateng. Oh iya, belum. Masukkan videonya, jangan cari di YouTube. Cari YouTube-nya di menu sisipkan atau insert, ada fitur YouTube. Tinggal dicari itu ya. Sisipkan ya. Iya. Ada menu fitur YouTube, tinggal dicari. Oke. Ininya namanya apa, Bu? Pak Ateng, Bu Yuliati dulu. Bu Yuliati apa? Saya tadi nyoba. Sebentar. Menginsert gambar, auto start sudah saya klik, tapi kemudian insertnya nggak nongol gitu loh, Bu. Maksudnya dia nggak bisa diklik. Ibu di mana? Di fitur apa? Bu Yuliati di fitur apa? Ya tadi yang bikin Gambar bergerak. itu. Yang beberapa gambar itu. Oh, yang gambar bergerak, yang gambar carousel itu, yang image carousel itu ya. Ini ya. Insert gambar aja, image aja. Insert image. Iya. Image yang bergerak. Ini. Iya. Di upload maupun select agak lama. Terus sudah itu waktu sudah dapat. Oke. Bu Yuliati mau insert gambar yang untuk pertemuan berapa? Saya tidak menentukan dari pertemuan mana. Saya hanya nyoba-nyoba saja dari gambar yang apa saja gitu. Ibu maksudnya gini, Bu Yuliati nyoba fitur image yang di atas gini. Bener nggak? Yang Ibu melihat tayangan saya image? Ya. Nah, di sini Ya. Ibu coba fitur yang ini Pak. Iya. Tuh. Nah, yang ditanya Ibu Yuliati, Ibu yang select ini ya? Iya. Lalu apa yang ditanya? Itu tadi begitu gambarnya sudah pun ada, susah di uploadnya, nggak nongol, dan kemudian ketika sudah nongol gambar, insertnya itu tidak bisa diklik. Coba, Ibu Yuliati tadi kan cari gambar lewat menu insert di atas, gitu ya, yang image yang ada. Kemudian Ibu mencari di Google gitu ya, gambar. Taruhlah yang Ibu cari gambar apa? Enggak, saya tidak pakai insert yang dari ini Google, tapi saya coba select image. Ya, select image ini ada 4 pilihan. Ibu pakai yang mana? Ada 4 pilihan, ada dari Google Drive, ada by URL, ada Google Image Search. Oh, ada saya ngambilnya dari ini, Bu. Dari apa itu? Explorer. Tidak bisa ya, Bu, kalau dari Explorer. Enggak, ini kan terintegrasi dari Google. Oh, jadi harus dari apa itu namanya My Drive gitu ya, Bu? Ya,
Itu 4 pilihan untuk masukkan insert. Atau kalau ibu dari Explorer pakai embed link ya. Oh ya baik Bu. Oke. Gitu ya. Ya Bu, maaf Bu, Oke. boleh tanya Bu, maaf, Mas. berkaitan dengan Bu Yuliati. Ya, kenapa Pak Ahmad? Iya, gini Bu, sama mungkin kasusnya sama dengan Bu Yuli. Saya masukin insert gambar lewat Google. Itu ternyata ketika kita klik gambar, kemudian kita insert, kita kembali lagi ke lembar kerja, dia nggak nongol juga, nggak keluar gitu gambar yang kita pilih. Bapak pilihnya di mana? Saya pilihnya di Google Bu, pas di plus, kemudian saya pilih gambar. Nah, pilih gambar kan ada pilihan, ada Google Drive, ada by URL, ada Google Image. Saya pilih Google Image. Kemudian saya kasih keywordnya, saya cari. Ya. Setelah dapat gambar-gambar yang saya pilih, saya klik gambarnya. Kemudian saya insert. Setelah saya insert, dia nggak keluar gitu. Penyebabnya apa ya Bu? Bapak pakai fitur apa? Fitur image carousel apa? Yang standar Bu, carousel, tidak yang bergerak. Bapak pakai fitur apa? Image yang di atas tadi seperti Iya, dulu. standar yang kanan dan kiri. Oh, yang tak reka. Iya. Berarti pilihan image-nya harus satu ya? Iya, cuma satu, cuma gambar satu. Cuma di insert nggak nongol gambarnya. Iya. Kira-kira penyebabnya apa? Memang yang kita pilih gambar kita pilihan, atau memang ada delay gitu? Mungkin penyebabnya bisa delay sebenarnya, atau hak kita sih sebenarnya, atau delay ya, paling banyak delay. Kalau sudah pilih gambar itu, kalau misalnya udah nongol di situ, biasanya hak ciptanya sebenarnya bisa kita ambil ya, kalau kita tempelin gitu ya. Cuman mungkin delay. Coba Bapak ulang lagi deh. Oh iya Bu, mungkin koneksi. Coba Iya, koneksinya. Iya Bu, makasih banyak. Kita coba lagi. Oke, satu lagi ya Bapak. Satu aja lagi. Pertemuan 4 nanti kita bisa Saya klik dulu ya. Saya lihat dulu sebentar. Oke, pertemuan ketiga, saya menginginkan Bapak Ibu masuk bahan ajar muatan matematika. Nah, muatan matematika. Sama halnya dengan pertemuan kedua. Kedua itu kita memiliki nanti tipe bannernya yang banner aja, kemudian pilih gambar gedung yang sesuai dengan yang kita cari di dalam navigasi bahan ajar tadi, ya. Nah, kemudian di sini saya tidak menampilkan copy paste lagi. Saya masuk memberikan arahan, memperkenalkan fitur untuk menyematkan presentasi Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya file presentasi Google Slide, itu kan presentasi ya, atau PowerPoint Bapak Ibu gitu ya, di Google Drive-nya Bapak Ibu punya seperti itu, bisa kita sematkan sehingga mereka bisa, peserta didik kita bisa mengetahui atau belajar dari presentasinya Bapak Ibu. Ya, kalau tadi kan dari presentasinya kita copy paste ya. Nah, sekarang gimana caranya satu presentasi itu kita nggak perlu copy paste lagi, tapi kita sematkan aja di dalam Google Site kita, gitu, ya. Nah, ini kita masukkan muatan matematika, kita masukkan di sini dengan menggunakan fitur menyematkan slide presentasinya Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu ingin taruh di dalam fitur Google Site ini, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di folder yang saya kasih itu halaman slide 2, halaman muatan matematika di sini.
Slide 2, halaman matematika, halaman muatan matematika. Oke. Semisal saya punya slide presentasi yang ingin ditayangkan. Kalau tadi kan kita mengajarkan cara meng-copy paste gitu kan, untuk jadi bahan ajar berupa web sekolah atau web bahan ajarnya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mengajarkan bagaimana Bapak Ibu bisa menyematkan pembelajaran ini di pertemuan ini dengan menyematkan slide presentasi. Oke, sekarang saya akan masuk. Kalau Bapak Ibu punya slide presentasi di Google Drive, Bapak Ibu buka seperti ini, bukan? Ya kan? Bapak Ibu punya slide presentasi di Google Drive Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu akan buka seperti ini. Kemudian untuk bisa menyematkan di Google Slide, pastikan settingan Bapak Ibu itu bisa terlihat anyone can view this slide. Oke? Jadi pastikan juga di sini settingannya settingan berbagi, ya. Settingan berbagi. Kalau di sini kalau saya kotak kuning ya. Settingan berbagi atau share di sini diklik. Pastikan anyone with the link can view. Kalau saya kan can edit ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau diedit sama peserta didik, berarti katakanlah itu cuman can view ya. Karena saya memberikan akses kepada peserta saya untuk bisa mengedit bersama-sama, jadi saya kasih mengedit. Oke, nanti kalau misalnya tidak mau, berarti pastikan sharing settingnya can view atau hanya bisa dilihat. Gitu ya, di sini. Saya kasih ganti editor lagi, biar yang lain bisa ngambil. Oke, sekarang kalau sudah, nah, kalau sudah, saya akan copy link ini. Slide ini saya akan copy. Jadi, link ini nanti mereka bisa melihat, ya. Ini saya kasih link edit ya, tapi kita simulasikan mereka bisa melihat. Oke, saya sudah punya linknya, saya sudah copy tadi link dari file saya. Kemudian di pertemuan ketiga saya ganti dengan judulnya muatan muatan matematika ya, matematika. Oke. Ya, saya boldkan, saya tekan. Kemudian saya ganti header type-nya jadi banner. Lalu saya ubah, sama ini, birokrasinya sama, step-nya sama kayak langkah yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya saya juga sama yang tadi pertama di bahan ajar. Dan building. Saya cari gambar yang tadi saya pilih. Ada nggak ya Bapak Ibu ya? Kalau nggak ada, saya coba untuk menyingkat waktu, saya pilih salah satu gambar dulu ya. Salah satu gambar tadi, misal inilah, coba. Oke. Kalau Bapak Ibu cari gambar yang sama ya, saya menyingkat waktu, tadi saya lupa gambar yang harus sama dengan bahan ajar yang ternavigasi tadi. Kemudian, nah saya akan masuk di sini tujuan pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran itu kalau di slide-nya. Nama itunya apa Bu tadi? Nama apa ini? Triangle building. Oh, apa? Triangle building. Kalau matematika, di sini ada matematika nggak sih? Ada, saya sendiri. Ada Pak sendiri ya? Iya, saya matematik. Oke, tujuan pembelajarannya di slide nomor berapa ya? Di slide 1? Nomor 17 Bu. 17 ya? Nomor 14 ya?
matematika ya ini ya. Nomor 14 tujuannya. Slide nomor 14 di slide yang pertama dulu ya, ada tujuannya. Oke, saya klik dulu di sini tujuannya. Saya buat dulu fleksibel teks lagi, tujuan pembelajaran dengan teks yang dicuitkan. Saya percepat ya Bapak Ibu ya, karena ini mengulang. Ini action background-nya saya ganti emphasis 2, tujuan pembelajaran sudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan memastikan link yang slide presentasi saya yang akan saya bagikan. Saya akan salin dulu linknya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengembedkan di sini. Ada berapa cara loh? Ada banyak jalan menuju Roma katanya, pepatah mengatakan. Ada banyak cara untuk mengintegrasikan file ini Bapak Ibu. Jadi salah satunya bisa berupa link. Kemudian memang itu ada di Google Drive filenya, berarti Bapak Ibu bisa menyematkan dengan Google Drive. Kalau filenya itu ada di Google Slide, berarti Bapak Ibu menggunakan fitur Google Slide ya. Kalau ada di Google Slide, Google Drive Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu menyematkan. Kalau saya pakai link aja supaya mudah dulu ya Bapak Ibu ya. Saya copy link yang tadi, kemudian saya tempel di sini. Saya insert, tempelnya pakai embed atau embed link atau sematkan ya. Kemudian saya oke, memungkinkan Bapak Ibu bisa terlihat dengan jelas. Nah, ini bisa diakses karena tadi berbaginya sudah. Saya kelupaan cara arahkan ya. Perhatikan tayangan presentasi di atas dan pelajarilah. Nah, ini saya akan dan seperti ini. Kemudian saya akan masukkan ke sini kotak teks ya. Arahan saya pakai kotak teks. Lalu segmen background-nya saya ganti jadi emphasis 2. Oke. Kita sampai pada pertemuan ketiga ya, Bapak Ibu ya. Kita pakai tayangan slide presentasi. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan yang terakhir sebenarnya ada pertemuan bahan ajar ya, nanti kita ulas. Misinya sama sebenarnya, sama pada saat konteksnya di sini kita akan memasukkan objek gambar seperti biasa. Ini saya jadikan pertemuan besok sekaligus mereview. Ini kan mengulang ya, biasanya mengulang di pertemuan pertama, pertemuan kedua, biasanya kita menginsert tujuan pembelajaran, menginsert objek dan teks, memasukkan teks. Nah, ini sekaligus untuk mereview di sesi pertama besok ya. Oke, yang sampai kita hari ini adalah pertemuan 1, 2, 3. Nah, kita akan bahas dari Bapak Ibu. Bu, mau tanya Bu di pertemuan ketiga Bu. Ya. Kalau tadi file PowerPoint-nya itu tidak di Drive tapi di My Document di komputer, kita bisa lakukan apa ya Bu? Kan kita belum masukkan Drive-nya di Drive. Setelah saya presentasi ini, nanti saya terangin ya Pak, sebentar ya. Oke. Kita akan masuk di Home. Pertama kali Bapak Ibu kan sudah masuk di Home, membuat gambar cover ya. Membuat gambar cover, membuat quote di sini. Footnote nanti besok pada saat sesi ya terakhir ya. Kemudian Bapak Ibu membuat jadwal presensi, menyematkan Google Calendar, membuat itu jadwal-jadwal di Google Calendar dulu. Kemudian mengintegrasikan link daftar hadir baik berupa Google Form maupun ada di Classroom ya.
menggunakan aplikasi Form, Google Form, apalagi maupun menggunakan aplikasi Classroom. Krisis juga sama, jika Bapak Ibu punya aplikasi itu tinggal di embed atau linknya tinggal disisipkan. Oke. Kemudian masuk ke bahan ajar. Di dalam bahan ajar Bapak Ibu di sini ada halaman ini berupa navigasi untuk ke pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Kalau pada saat kita mengklik pertemuan 1, maka dari itu diarahkan ke muatan IPS yang dimana adanya di pertemuan 1 misalnya. Ya, di sini kita belajar bagaimana Bapak Ibu bisa copy teks dari presentasinya Bapak Ibu, kemudian membuat tata letak yang sedemikian, yang dimana tata letak itu Bapak Ibu nggak perlu buat secara berasak berusuk, buat tag objek gambarnya taruh mana, teksnya taruh mana. Di sini Bapak Ibu sudah disiapkan template tata letak atau layout yang Bapak Ibu bisa pergunakan, sehingga memudahkan waktu Bapak Ibu untuk menggeser-geser, ya. Kemudian belajar di bagaimana membuat gambar menjadi bergerak sendiri di Google Site-nya Bapak Ibu, ya. Ini menjadi bahan galerinya Bapak Ibu untuk bisa diperlihatkan kepada peserta nantinya. Oke. Kemudian di pertemuan selanjutnya adalah pertemuan kedua. Bapak Ibu diajarkan dengan hal yang sama, bagaimana bisa membuat background juga, kemudian merubah tipe tata letak tipe banner, ya, membuat tipe banner, kemudian merevisi, mengedit lagi judul dari banner tersebut, kemudian memasukkan lagi collectible text atau teks yang dapat diciutkan. Masuk lagi Bapak Ibu menggunakan fitur tata letak atau layout, yang dimana di sini objek gambar di samping kiri dengan teks di samping kanan. Kemudian masukkan teksnya, kemudian diperlihatkan fitur video. Bapak Ibu bagaimana diajarkan untuk menyematkan video dengan langsung mencari di YouTube, terintegrasi dengan YouTube fiturnya di sini, atau Bapak Ibu mau embedkan URL atau linknya dari video tersebut, ya. Kemudian terakhir di pertemuan ketiga untuk hari ini, Bapak Ibu sama di pertemuan ketiga, backgroundnya Bapak Ibu ubah, judulnya diubah, tujuan pembelajarannya dibuat dengan teks yang dapat diciutkan, kemudian menyematkan slide presentasi. Yang ditanyakan oleh Pak Ahmad sekarang, bagaimana kalau kita punya file PowerPoint di laptop kita atau di device, ya. Kemudian kita mau tayangkan ke Google Slide-nya itu, gitu ya Pak Ahmad, ya? Iya Bu, benar Bu, iya benar. Oke, lihat tayangannya. Kalau bila mana Bapak Ibu punya file PowerPoint, ya, di perangkat ya Bapak Ibu pasti ditujukan langsung pada bagaimana Bapak Ibu masuk ke sini. Tunggu, sebelum Bapak Ibu saya arahkan untuk memasukkan PowerPoint, kita harus mengupload dulu Pak PowerPoint-nya ke Google Drive Bapak. Nah, oh gitu Bu ya, jadi nggak bisa langsung kita ambil ke My Dokumen gitu ya? Jadi nggak bisa. Ya. Karena Bapak kan offline ya, jadi kalau kita mau ambil dia harusnya di awal dulu ya Pak, harus di atas dulu gitu ya. Kita upload. Nah, Bapak kalau Bapak mau mengupload file Bapak supaya nggak terlalu berantakan, Bapak buka Google Drive Bapak di folder yang Bapak ingin tempatkan. Misalnya Bapak sudah buka di folder pelatihan di sini. Bapak menginginkan folder ini nanti langsung ada file PowerPoint Bapak gitu. Jadi Bapak Ibu harus membuka foldernya dulu. Sehingga jangan tidak membuka folder langsung nanti dipindahkan ke folder yang mana. Itu memakan step lagi. Foldernya. Bu, saya mau bertanya. Bu. Belum selesai Bu, belum selesai. Oh iya Pak.
Nah, Bapak buka di folder yang Bapak ingin tempatkan atau di salah satu sisi yang Bapak ingin tempatkan di Google Drive tersebut. Kemudian Bapak pilih New, lalu pilih File Upload. Misal Bapak punya file uploadnya, saya yang PPTX mana ya? Sebelum PPTX nih. Misal saya punya PowerPoint ini ya Pak. Saya upload, saya open. Berarti di sini sudah ada gerakan untuk upload. Oke. Nah, kalau misalnya nanti Bapak sudah mengupload, misalnya saya coba cari file saya yang PowerPoint sudah terupload ya. Nah, semisal Pak, saya sudah mengupload ini nih Pak. Ini kan masih PowerPoint, bentuknya kayak ini ya. Ini fitur simbol dari Microsoft PowerPoint. Berarti saya sudah menaikkan file ini misalkan ke Google Drive saya. Kalau saya buka, karena ini bentuknya PowerPoint bukan Google Slides seperti ini, belum bisa diedit. Maka dari itu, Bapak diharapkan bisa terbuka dengan Google Slides. Ini ada fitur di atasnya Pak, Open with atau buka dengan gitu ya. Nah, cari Google Slides. Hingga dia akan di-convert fitur-fitur disesuaikan dengan fitur presentasinya Google. Oke, kalau sudah, ini tayangan Bapak ini tayangan yang sama seperti Microsoft PowerPoint Bapak. Nah, kalau sudah begini, Bapak tinggal memberikan akses kepada peserta didik Bapak dengan mengklik tanda share atau bagi, ya, berbagi atau bagikan gitu. Kemudian di sini dengan anyone with the link can view misalnya, lalu copy linknya dan nah di sini Bapak bisa masuk ke Google site Bapak masuk melalui tadi link ya, kita kan tadi mengcopy link ya untuk presentasi kita. Nah ini oke, sehingga masuk. Jadi gitu Pak Ahmad, Bapak naikkan dulu ke Google Drive Bapak buka dengan Google Slide, kemudian pastikan fitur berbagi Bapak itu sudah diberi akses kepada semua peserta yang akan melihat gitu ya, gitu. Oke? Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bu, mau tanya boleh? Boleh. Nah, begini Bu, kan tadi dari setiap pertemuan kan bahan ajarnya itu kita buat mulai dari tujuan pembelajaran atau ini. Saya itu kan sudah membuat bahan ajar. Bahan ajar itu mulai dari nanti ada nama sekolah, terus tujuan pembelajaran ada di situ, terus KDKI-nya, baru materi di situ ada latihan, semua lengkap. Nah itu yang diminta oleh pengawas itu adalah bahan ajar seperti itu. Nah kalau ini kan kita buat tujuan sendiri dari PPT yang ada gitu kan. Nah di situ kalau saya dibikin membuat bahan ajar yang sudah terintegrasi mulai dari tujuan pembelajaran, nama KDKI, tujuan pembelajaran, materi bahan ajar, latihan dan penilaiannya sudah ada di situ, latihan-latihan. Nah, boleh nggak itu nanti kita combine, kita embed langsung masuk ke satu pertemuan gitu. Misalkan saya adanya di pertemuan 1 untuk materi bilangan bulat, nanti di pertemuan 2 materi pecahan, tapi sudah berbentuk bahan ajar yang lengkap, itu tinggal di embed. Boleh tidak seperti itu? Boleh Bapak. Boleh Pak Teng. Boleh ya? Boleh. Goalnya kami sebenarnya ingin memperlihatkan fitur-fitur yang bisa memaksimalkan tugas-tugas Bapak untuk bisa mempresentasikan dan menginformasikan media ini sebagai bentuk baik berupa sesuai kebutuhan, berupa papan pengumuman maupun berupa bahan ajar gitu ya. Nah temanya nanti kami kembalikan lagi kepada Bapak semua gitu ya, seperti apa. Oke, yang pasti di sini Bapak sudah memahami
aplikasi ini membuatnya seperti apa, tayangan yang baik gitu kan, fitur-fiturnya digunakan seperti apa gitu ya. Itu ya Pak Atem ya. Ya, makasih banyak Bu. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, sudah jam hampir jam 1:30, silakan kita akan akhiri kegiatan kali ini ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang jempol-jempol hari ini sudah maksimal banget ya melihat tayangan-tayangan dari teman-teman, pertanyaan dan presentasinya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Saya minta kerjasamanya untuk sampai hari Jumat ya. Ya, baik. Lagi kalau sudah ada tugas mandiri yang dibuat bagus, jadi ya hari Kamis sebenarnya ada tugas mandiri ya. Nanti hari Kamis kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Kamis bisa mandiri silakan. Cuman nanti saya akan membuat grup ya besok ya Bapak Ibu. Grupnya itu tayangnya nanti di Google Meet ini, oke? Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyimak hari ini. Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh yang di atas ya, sukses dan mendapatkan kemudahan untuk aktivitasnya di hari ini. Dan terima kasih kembali untuk para penanya yang sudah bersemangat menanyakan. Untuk Bapak Ibu di Jakarta Selatan, pendidik SMP luar biasa, hebat-hebat dan bisa mengayomi semua. Berikan aplaus dulu dong untuk semuanya. Oke, kita ketemu lagi besok di pukul yang sama, jam 8 ya, kita akan memulai. Kita akan ketemu lagi. Linknya sama Bapak Ibu sebenarnya, tapi besok saya tetap akan bilang ya dengan link yang sama. Linknya nggak berubah, oke? Baik, terima kasih Bu Lina. See you, bye-bye Bapak Ibu. Sampai berjumpa. Terima kasih Bu Lin, bye-bye. Maaf Bu Lin, Miss Lin, sebentar. Boleh. Apa yang tadi kita buat itu nggak perlu di save atau di apa ya? Yang nggak. Kenapa? Udah otomatis Bu. Oh iya, Otomatis. ya. Baik, terima kasih. Iya. See you, bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Salam, silakan.